Selamat datang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Semoga yang lagi nonton video ini rezekinya lancar, jodohnya deket, dan hidupnya penuh kebahagiaan. Amin. Oke, kita langsung aja. Pernah nggak sih kalian lagi jalan-jalan, terus nggak sengaja nginjak sesuatu yang lembek dan berlendir? Biasanya, respon pertama kita pasti teriak, atau buru-buru bersihin sepatu. Nah, makhluk kecil yang sering kita sepelekan itu, punya banyak rahasia menarik yang mungkin nggak kalian duga. Hari ini, kita akan ngobrolin soal salah satu makhluk paling ikonik di muka bumi, yang jalannya paling santai, paling mager, paling slow. Dia adalah bekicot. Mungkin di antara kalian ada yang mikir, bekicot doang ngapain dibahas? Eits, jangan salah. Setiap makhluk, sekecil apapun itu, punya ceritanya sendiri. Dengan belajar tentang bekicot, kita bisa memahami betapa kompleksnya alam ini. Dari cara mereka bergerak, makan, sampai bertahan hidup, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi, mari kita sama-sama buka mata, buka pikiran, dan siap-siap terkejut dengan fakta-fakta unik dari si siput darat yang satu ini. Sebelum kita masuk ke bekicot yang sering kita temuin di halaman rumah, kita kenalan dulu sama keluarga besarnya di seluruh dunia. Secara umum, ada dua jenis bekicot yang paling terkenal. Pertama, ada yang namanya bekicot Afrika raksasa, atau Giant African Snail. Nama ilmiahnya Achatina fulica. Ini nih, jagonya bekicot dari segi ukuran. Asalnya dari Afrika, khususnya Afrika Timur. Ciri khasnya jelas banget. Ukurannya bisa sebesar kepalan tangan orang dewasa, bahkan lebih. Warnanya biasanya coklat, atau kehitaman dengan garis-garis. Di banyak negara, mereka dianggap sebagai hama, karena rakus banget makan tanaman. Kedua, ada bekicot kebun atau garden snail, nama ilmiahnya Cornu aspersum. Nah, kalau yang ini, asalnya dari Eropa Barat dan Mediterania. Ukurannya lebih kecil, biasanya sebesar jempol orang dewasa. Cangkangnya punya pola spiral yang cantik. Bekicot ini juga sering jadi hama di kebun, tapi di beberapa negara seperti Prancis, mereka justru jadi hidangan istimewa yang kita kenal sebagai escargot. Gimana? Menarik kan? Mereka punya cara bertahan hidup yang unik sesuai habitatnya. Ada yang cangkangnya tebal buat melindungi diri, ada juga yang punya warna cerah buat menarik perhatian pasangan. Pokoknya, dari yang gede banget sampai yang unyu-unyu, bekicot itu beragam banget. Sekarang, kita beralih ke bintang utama kita, yaitu bekicot yang ada di Indonesia. Di Indonesia, bekicot yang paling sering kita temui itu ya, si bekicot Afrika raksasa atau Achatina fulica tadi. Meskipun namanya Afrika, tapi dia udah jadi warga negara Indonesia sejak lama. Di Jawa, dia sering disebut siput atau lendut di beberapa daerah. Kalau di Malaysia, namanya siput babi. Bekicot termasuk dalam keluarga Achatinidae. Mereka ini tersebar di seluruh benua, dari Asia, Eropa, sampai Amerika. Tapi si Achatina fulica ini endemik aslinya dari Afrika Timur. Bekicot suka banget sama daerah tropis dan subtropis yang lembab, makanya di Indonesia dia betah banget. Kita bisa nemuin mereka di kebun, sawah, atau di pinggir jalan yang banyak tumpukan sampah basah. Termasuk hewan apa? Dia itu Mollusca gastropoda. Gampangnya, dia adalah sejenis siput darat. Berbahaya atau enggak? Sebenarnya bekicot ini nggak berbahaya secara langsung buat manusia. Dia nggak punya racun atau bisa. Tapi, dia bisa jadi perantara beberapa parasit. Salah satunya cacing paru-paru. Jadi, kalau mau megang atau konsumsi, harus hati-hati dan dimasak sampai matang banget. Di beberapa negara, seperti di Indonesia sendiri, bekicot diolah jadi makanan. Ada yang jadi sate, oseng-oseng, atau keripik. Rasanya katanya mirip daging ayam. Tapi balik lagi, harus dimasak dengan benar ya. Makanan bekicot itu apa aja?
Dia itu omnivora, tapi lebih suka makan tumbuhan, daun-daun, buah-buahan busuk, bahkan lumut. Dia juga butuh kalsium untuk cangkangnya, makanya kadang suka makan tulang-tulang atau cangkang siput lain. Cara berkembang biak bekicot ini unik banget. Dia hermafrodit, yang artinya punya organ reproduksi jantan dan betina. Meskipun begitu, mereka tetap butuh pasangan untuk kawin. Setelah kawin, dua-duanya bisa bertelur loh. Telurnya mirip mutiara kecil, biasanya disembunyikan di dalam tanah. Setelah menetas, bekicot muda akan langsung mandiri. Jangan salah, bekicot itu punya manfaat. Di dunia medis, lendirnya sering diteliti untuk bahan kosmetik, karena dipercaya bisa melembutkan kulit. Selain itu, cangkangnya juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik, karena kaya akan kalsium. Sekarang, kita masuk informasi menarik yang jarang diketahui. Bekicot bisa tidur panjang loh. Kalau cuaca terlalu kering atau terlalu panas, mereka akan masuk ke mode hibernasi yang disebut estivasi. Mereka akan menutup cangkangnya dengan lendir kering dan nunggu sampai cuaca kembali lembab. Mereka bisa tidur berbulan-bulan sampai setahun. Ada banyak mitos yang bilang bekicot itu membawa sial, atau kalau lendirnya kena kulit bisa bikin gatal-gatal. Semua itu nggak benar. Mitos itu biasanya muncul karena orang nggak paham tentang bekicot. Padahal, dia hanyalah makhluk kecil yang sedang berjuang untuk hidup. Sampai saat ini, bekicot Achatina fulica itu tidak masuk dalam daftar hewan yang dilindungi. Bahkan di beberapa negara, dia dianggap sebagai spesies invasif yang harus dikendalikan. Nah, itu dia sedikit cerita tentang si makhluk lambat yang penuh kejutan. Dari yang cuma kita sepelekan di jalan, ternyata bekicot punya banyak rahasia menarik yang bisa kita pelajari. Semoga video ini bisa membuka mata kalian, bahwa setiap makhluk hidup, sekecil apapun itu, punya keajaiban dan peran penting di alam ini. Jangan lupa, terus belajar, terus penasaran, karena ilmu itu ada di setiap sudut bumi. Bahkan dari bekicot yang jalannya santai pun, kita bisa dapat banyak pengetahuan. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di video Animal Box selanjutnya.